Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, masih di pembelajaran matematika wajib khusus di kelas 10. Masih di pembahasan yang sama, yaitu tentang trigonometri, trigonometri pertama. Dan kalau sebelumnya kita telah membahas tentang derajat dan radian yang merupakan satuan dari suatu sudut. Nah, sekarang kita akan masuk ke rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi modelnya nanti kayak gini nih. Nanti adik-adik akan diberikan segitiga siku-siku, terus nanti diminta untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku tersebut. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bagi yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, langsung saja kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat membedakan yang manakah sisi depan, sisi samping, dan sisi miring pada segitiga siku-siku dengan tepat. Nah, untuk materi segitiga siku-siku itu sebenarnya sudah didapat di SD ya. Segitiga siku-siku berarti yang mana besar sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, kemudian peserta didik dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku secara benar. Dan yang ketiga, nah nanti akan diberikan sudut nih, misalkan alfa kah, beta kah, theta, dan terserah yang mana letaknya itu bukan di sudut 90 derajat pada segitiga siku-siku. Terus nanti adik-adik diminta untuk menentukan nilai sin, cos, tangen ya. Oh, ini tadi yang nomor 2 maksudnya. Nah, untuk nomor 3, karena adik-adik nanti diharapkan bisa menentukan atau mengetahui dengan tepat ya nilai sin, cos, dan tangen sudut istimewa di kuadran 1. Oke. Ini juga sebenarnya sudah didapat di SMP kelas 9 sebenarnya. Oke. Cuma untuk di SMA kita lebih perdalam lagi dan dipermantap. Oke. Oke, kita masuk di segitiga siku-siku. Nah, inilah bentuk segitiga siku-siku. Adik-adik juga pasti sudah tahu ya. Oke, di sini ya. Di sini kita lihat bahwa segitiga siku-siku itu yang mana sudut siku-sikunya itu berada di sudut B. Oke. Yang perlu Ibu sampaikan yaitu yang pertama, ketika kita mau menuliskan titik sudut itu harus menggunakan huruf kapital seperti ini. Ini huruf kapital A, B, C-nya. Oke. Tetapi kenapa sih ini ada huruf kecil yang berada pada sisi segitiga siku-siku? Nah, jadi untuk penulisan sisi yang berada di depan sudut, contohnya misalkan seperti ini. Sisi BC itu berada di depan sudut A, maka dituliskan sebagai A kecil. Kemudian sisi AC yang berada di depan sudut siku-siku B itu tuliskan huruf B. Begitupun dengan sudut A, sisi AB yang terletak di depan sudut C itu dituliskan sebagai C kecil. Oke. Jadi dalam penulisan sisi itu diperhatikan harus menggunakan huruf kecil, sedangkan titik sudut itu dalam penulisan huruf besar. Oke. Yang mana sudut CAB itu sebagai alfa pada gambar. Nah, sisi A dan sisi C itu disebut sebagai sisi tegak. Sisi A ya dan sisi C itu disebut sisi tegak sebab disitulah posisi dua buah sisi yang saling tegak lurus. Dua buah sisi yang saling tegak lurus berarti disitulah letaknya sudut 90 derajat. Oke. Sedangkan sisi B ya, sisi B ini disebut sebagai sisi miring atau disebut biasa hipotenusa. Yang mana hati-hati, perhatikan sekali lagi. Sisi B itu adalah kalau mau mengenalinya, sisi miring itu terletak di depan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Dan bagaimana sih cara kita mengenali yang mana sisi yang terpanjang? Sisi yang terpanjang itu ini ya. Sisi miring itu kan sisi yang terpanjang. Sisi miring itu letaknya itu di depan sudut 90 derajat. Berarti lihat
kalau kalian mau mengenali yang mana sih sudut 90 derajat. Nah, kan di dalam segitiga itu adalah jumlah sudut A yang ditambah dengan jumlah sudut B ditambah sudut C itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, sudut B dalam hal ini itu adalah 90 derajat. Oke? Berarti ini sudut A yang ditambah 90 derajat yang ditambah dengan sudut C itu 180 derajat. Berarti sudut A yang ditambah dengan sudut C itu nilainya adalah 180 kurang 90 adalah 90 derajat. Dengan kata lain, sudut A dan sudut C itu pasti lebih kecil daripada sudut siku-sikunya. Gambarnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan sudut A dan sudut C dalam segitiga ini ya, sudut C itu pasti lebih kecil. Lebih kecil dibanding dengan sudut B. Oke, dari kelihatannya saja sudah terlihat bahwa sudut A dan sudut C itu lebih kecil daripada sudut B. Nah, jadi yang mana sisi miringnya? Sisi miringnya adalah langsung cari saja sudut siku-sikunya, langsung sisi miringnya adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Oke, karena ini penting nanti kalau adik-adik mau menentukan perbandingan trigonometri, mau menentukan panjang salah satu sisi segitiga, itu harus tahu yang mana sisi tegak dan yang mana merupakan sisi miring. Jadi tentukan saja sisi miringnya, maka dua sisi yang lain itu sudah sebagai sisi tegaknya. Oke, nah ini ada kata kuncinya. Dalam menyelesaikan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu akan selalu menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini adalah rumus yang sudah adik-adik dapat di SD dan juga SMP. Yang mana saat kita gunakan ini untuk menentukan salah satu sisinya jika diketahui dua sisi lainnya. Oke, jadi diingat kembali yang mana rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu bunyinya seperti ini. Pada segitiga siku-siku, jadi Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku bahwa kuadrat sisi miring, oke, jadi kalau kita lihat, bahwa kuadrat itu berarti pangkat 2. Jadi ini bisa saya tuliskan, kalau dari bahasa ini ya, kuadrat sisi miring berarti B pangkat 2 sama dengan, sama dengan jumlah, berarti di jumlah itu berarti ditambah kuadrat dua sisi lainnya. Oke, berarti C kuadrat atau A kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, jadi seperti ini. Untuk segitiga yang ini tidak bukan berarti kalau misalkan soal segitiganya lain A, B, dan C-nya, itu harus dilihat. Jadi intinya adik-adik harus paham bagaimana bunyi teorema Pitagoras. Bahwasanya kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya atau sisi tegaknya. Oke. Nah, contoh misalkan. Tentukan panjang segitiga siku-siku yang belum diketahui. Nah, seperti hint tadi ya, clue-nya tadi, bahwasanya untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui, itu kita menggunakan Pitagoras. Nah, selanjutnya, kalau yang ini berarti sudut yang belum diketahui adalah sisi AB. Oke, jadi saya bisa tuliskan saja supaya tidak tulis AB, BC, AC. Langsung saya menuliskan sisi-sisi yang berada di depan sudut. Berarti ini kan sudut A, berarti ini adalah sisi A. Kemudian ini adalah sisi B ya, karena terletak di depan sudut B. Berarti ini adalah sisi C. Berarti dengan kata lain yang dia tanya adalah sisi C. Sisi C-nya. Nah, selanjutnya ingat, berarti kalau seperti ini langsung kita tentukan yang mana segitiga, yang mana siku-sikunya. Oke, kalau bentuknya lurus seperti ini, kita mungkin tidak kesulitan untuk menentukan yang mana siku-sikunya. Nah, tetapi adik-adik kalau misalkan nanti gambarnya lain, ya dimiring-miringkan sedikit, takutnya jadi bingung. Jadi kalau seperti ini, kita lihat saja, sisi A ini kecil, ini yang paling besar. Berarti ini sudah segitiga, ini adalah sudut siku-sikunya.
Oke, kalau ini sudut siku-siku, berarti yang di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Oke, supaya ditahu memang dua sisi lainnya itu adalah sisi tegak. Nah, selanjutnya untuk menentukan ya panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku, kita pakai Pitagoras. Bunyi Pitagoras, kuadrat sisi miring berarti miringmu yaitu C, berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, berarti C kuadrat, kita masukkan deh nilainya. A-nya 3, berarti 3 pangkat 2 ditambah akar 2 yang berpangkat 2. Oke, C kuadrat sama dengan 3 pangkat 2, 9 ditambah akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. Jadi ingat kembali materi tentang akar pangkatmu di kelas, bukan di kelas, ya di kelas 9 SMP. Bahwasanya akar A yang berpangkat 2 itu hasilnya adalah A. Oke, berarti 9 tambah 2 yaitu 11. Yang ditanya adalah panjang sisi C. Sedangkan ini masih C kuadrat. Berarti supaya dapat C itu diakarkan hasil akhir yang tadi. Akar 11. Oke, jadi berapa panjang sisi C? Sisi C adalah akar 11. Tidak susah. Nah, ini lagi. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya ketika segitiga siku-sikunya sudah dirotasikan, maksudnya diputar-putar bentuknya, oke? Jadi adik-adik harus tahu. Berarti ini yang dia tanya, yang pertama tentukan dulu sisi yang berada di depan sudut. Berarti ini adalah sisi B, ini adalah sisi A, ini adalah sisi C. Nah, selanjutnya tentukan di mana sudut siku-sikunya. Ini kelihatan kecil, ini kecil, yang paling besar ini. Oke, berarti ini adalah siku-siku. Kalau ini siku-siku, maka sisi yang berada di depan sudut siku-siku itulah adalah sisi miring. Oke, setelah tahu ini sisi miring, ingat mencari sisi yang belum diketahui, cari B. Oke. Tapi langsung ingat saja, kalau Pitagoras, kalau segitiga siku-siku kaitannya dengan Pitagoras. Berarti kuadrat sisi miring, berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Oke? Masukkan aja nilainya, nanti kita untuk cari B itu sisa pindah-pindah ruas. Ya? Nah, berarti C kuadrat, berarti 4 pangkat 2 sama dengan akar 7 pangkat 2 tambah B kuadrat. 4 pangkat 2 berarti 16 sama dengan akar 7 pangkat 2 berarti 7 ya, tambah B kuadrat. Yang ditanya adalah B kuadrat, berarti 7 pindah. Oke, karena ini positif, kasih pindah. 16 kurang 7. Oke, berarti B kuadrat sama dengan 16 kurang 7 adalah 9. Berarti B adalah akar dari 9 sama dengan 3. Oke, akar dari 9 itu adalah 3. Jadi jangan tulis B sama dengan plus minus 3. Jadi harus 3. Kenapa harus yang positif? Karena ini berkaitan dengan tentang panjang sisi. Tidak mungkin panjang sisi satuannya tidak mungkin panjang sisi nilainya negatif. Jadi harus diambil yang positif saja. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut di bagian C. Nah, di sini sama. Yang pertama, kalau nggak ada nggak ada titik sudut, biasa dia hanya menuliskan dalam bentuk sisi. Berarti ini P. Ini terserah dulu, beri nama misalkan ini Q. Nah, berarti yang dia minta adalah R-nya, gitu ya. Biasa kan kalau nulis variabel pada titik sudut maupun sisi itu harus urut, misalkan A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dari segitiga siku-siku, lihat yang sudutnya paling besar, itulah siku-sikunya, ya. Seperti ini. Terlihat juga ini siku-siku. Nah, selanjutnya sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Berarti sisi miringnya adalah sisi P. Berarti yang ditentukan adalah R-nya. Intinya pakai rumus Pitagoras. Bahwasanya kuadrat sisi miring, karena ini miringnya adalah P, berarti P kuadrat sama dengan jumlah
kuadrat sisi tegaknya. Berarti Q kuadrat ditambah R kuadrat. Masukkan, berarti 13 pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2, berarti 5 pangkat 2 ditambah R kuadrat. 3 pangkat 2 itu 13 kali. Maaf, 13 pangkat 2 berarti 13 kali 13. Berarti hasilnya adalah 169. Ini 5 kuadrat. Sebelah kanan kasih pindah ke kiri dikurangi 25. Sama, karena 5 pangkat 2 ya, berarti 5 kali 5. Sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 144. Yang dia tanya adalah R. Berarti R itu adalah akar dari 144. Nilainya adalah 12. Oke? Seperti itu. Tidak ada yang susah dalam menentukan ini. Yang penting tahu langkah kerjanya. Nah, kita masuk ke bagian B. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berarti kalau adik-adik diminta untuk menentukan perbandingan, perbandingan itu dalam hal ini penulisannya dalam bentuk A per B. Oke? Trigonometri. Metri berarti ukuran. Trigon itu berkaitan dengan sudut. Oke? Pada segitiga siku-siku. Nah, ini adalah segitiga siku-siku yang mana tadi sudut siku-sikunya berada di sudut titik sudut C dan sudut A, B, C diberi nama sebagai sudut theta. Nah, di sini ya, sekali lagi saya mau jelaskan. Ini merupakan sudah ketentuan seperti ini ya. Nah, tapi kita akan bahas satu persatu. Kita lihat aturan yang ini ketika bentuk segitiganya seperti ini. Jadi kalian pahami, yang perlu kalian tahu sini, kalian pahami di mana letak sudutnya ya, supaya ditahu dalam menentukan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu ada 6, yaitu sinus, kosinus, tangen, biasa dituliskan dalam tan saja, kotangen, sekan, tulisannya sek saja, dan kosekan. Oke? Nah, kita bahas untuk segitiga yang ini. Sin theta itu adalah, kenapa dibahas theta? Jadi yang kita mau cari adalah nilai perbandingan trigonometri pada sudut yang letaknya bukan di siku-siku. Jadi letaknya bukan di sini ya. Tidak ada sudutnya diletakkan di sini. Jadi sudutnya itu adalah yang letaknya selain di tempat siku-sikunya. Oke, untuk saat ini sudutnya itu terletak di sudut B. Oke. Untuk sin, nilai perbandingannya adalah demi. Jadi kalau diingat ya, kalau diingatnya itu adalah ini. Sin demi. Sin demi. Berarti perbandingan sin itu artinya adalah depan per miring. Oke. Berarti kalau seperti itu, untuk kalau cos ya, kalau cos itu adalah sami. Jadi kalau diingatnya cos sami. Diingat baik-baik nah ya, ini karena penting untuk materi selanjutnya. Tan desa, depan samping. Kalau cos itu tadi samping per miring. Tan desa, berarti kalau ditanya tan, bagaimana perbandingan tan? Tan desa, artinya depan samping. Nah, selanjutnya kita bahas perbagiannya. Nah, sin theta itu adalah rumusnya depan per miring. Jadi ini yang saya katakan tadi perbandingan atau rasio. Jadi sama saja, bahasa perbandingan itu sama saja artinya dengan rasio. Jadi jangan heran ya. Sin theta. Jadi saya anggap kalau sudutnya di sini, ketika di sudutnya itu anggap dia sebuah mata. Sebuah mata ya. Nah, ini tapi tentukan dulu yang mana sisi miringnya. Itu yang pertama, tentukan dulu sisi miringnya. Tadi sudutnya di C. Berarti kalau ini sudut C, sisi yang berada di depan sudut 90 itulah sisi miring. Oke. Berarti kita sisa menentukan yang mana sisi depan dan sampingnya dari dua sisi tegak ini.
jika sudutnya terletak di sini, di theta ini tadi. Anggap ini sebuah mata, berarti yang dia lihat ini, yang berada di depannya, itulah adalah sisi depan. Oke, selain itu yang mana? Berarti ini kan letaknya di samping, berarti ini adalah sisi sampingnya. Oke, bisa paham ya? Ini depan, samping, ini miringnya. Berarti kalau sin theta, depannya itu berarti sisi B. Berarti B per miringnya adalah C. Oke, dalam kasus soal seperti ini. Cos sami, sampingnya adalah A, miringnya adalah C. Tangan, tan desa berarti depannya adalah B, ya, B. Sampingnya adalah A. Nah, untuk kotangan. Jadi, ini merupakan balikan. Kalau saya sebut ini adalah balikan. Terbalik ya, berarti kalau untuk yang ini, oke. Jadi ini ada teman-temannya. Kotangan saling berteman dengan tangan. Sekan berteman dengan kos. Sedangkan kosekan berteman dengan sin. Oke, teman dengan sin. Sehingga atas dasar itulah kalau kita mau menentukan 3 perbandingan trigonometri yang lainnya, itu adalah atas informasi sin cos dengan tangannya sendiri. Oke, yang mana kotangan itu adalah balikan. Kotangan itu balikan dari tan, berarti menjadi 1 per tan. Oke, 1 per tan. Berarti kalau tan itu saja adalah depan samping, berarti kotangan ya dibalik. Yang tadi seperti saya bilang, berarti samping per depan. Samping per depan. Kalau ini nggak usah dihafal, ya, kotangan sama sampai kosekan itu nggak usah dihafal, tetapi perlu adik-adik tahu bahwasanya kotangan itu adalah balikan dari tangan, sekan itu balikan dari kos, dan kosekan itu balikan dari sin. Itu yang penting. Oke? Berarti dalam hal ini sampingnya adalah, sisi sampingnya adalah A, depannya adalah B. Nah, sekan itu berteman dengan kos, makanya sekan itu nilainya 1/cos. Kalau cos saja itu adalah samping per miring, berarti untuk sekan itu balikannya. Berarti dibalik, berarti miringnya di atas, sampingnya di bawah. Berarti ini sama dengan miring per samping. Berarti miringnya adalah C, sampingnya adalah A. Kosekan pun demikian. Kosekan itu adalah 1 per sin. 1 per sin. Kalau sin itu adalah demi, berarti kalau kosekan dibalik, berarti mi D. Oke, miringnya adalah C, depannya adalah B. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, bagaimana sih kalau modelnya kayak gini? Ya, beda ya modelnya tadi. Jadi ini yang perlu adik-adik pahami, ya, yang perlu adik-adik pahami di sini adalah bahwa bentuk yang ini, ya, bentuk yang di sebelah kiri tadi ini itu harus adik-adik tahu, oh, kalau letak sudutnya di sini, berarti ini anggap adalah mata. Cari dulu mana sisi miringnya, berarti sisi yang berada di depan sudut 90 derajat. Oke? Berarti dua lainnya itu sisa kita mau cari yang mana sisi depan dan sisi samping. Seperti itu. Oke? Jadi saya ajarkan di sini. Nah, ini. Tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga berikut. Kita tentukan dulu, belum ditahu yang mana sudut 90. Oke? Berarti sudut 90 adalah sudut yang paling besar pada segitiga siku-siku ini. Dia sudah katakan ini merupakan segitiga siku-siku yang dia maksud. Nah, berarti yang paling besar adalah sudut Y. Berarti sisi yang berada di depan sudut 90 derajat itu adalah sisi miring. Oke? Kemudian setelah tahu ini sisi miring, kita kan diminta tadi menentukan perbandingan trigonometrinya nih. Kalau ini sudah ditahu sisi miring, berarti kita sudah tahu bahwasanya XY dengan YZ itu sisi tegak. Sisa kita mau cari yang mana sisi depan, yang mana sisi miring, sisi sampingnya.
maka ambillah sudut tadi. Ini sudut, langsung gambar seperti mata. Oh, berarti sisi yang berhadapan sudut itu adalah sisi depan, sedangkan ini adalah sisi sampingnya. Oke, saya. Nah, selanjutnya di sini berarti ya, kamu boleh pakai huruf kecil, boleh pakai huruf besar juga boleh, tidak ada masalah. Berarti karena ini adalah sudut beta, berarti perbandingan trigonometri yang pertama adalah sin beta. Nah, sin tadi, sin itu perbandingan demi, sin demi. Sin demi berarti depannya adalah XY, miringnya adalah XZ. Oke. Kemudian yang kedua, cos beta. Jadi sudut B, karena ini kan B. Kalau yang tadi ini adalah theta, sin theta karena sudut yang dia tanya. Yang perbandingan trigonometri yang diminta adalah ketika sudutnya adalah theta. Cos beta. Cos itu ya tadi sami, cos sami berarti samping per miring. Sampingnya adalah YZ, miringnya adalah XZ. Dan yang tiga, sin cos tan. Tan beta sama dengan desa. Depannya adalah XY, sampingnya adalah YZ. Nah, oke. Untuk selanjutnya, setelah sin cos tan, itu yang keempat adalah kotangen beta. Kotangen itu temannya dengan tan. Oke, berarti dia 1 per tan balikan. Berarti yang hasil akhir tadi ini sisa dibalik aja. Kalau sebelumnya XY berada di atas, berarti dia berada di bawah. Ini adalah YZ. Ini sudah ketentuannya ya. Kemudian yang nomor 5, setelah kotangan yaitu sekan beta. Sekan itu berteman dengan cos. Berarti itu adalah balikannya cos. Cos beta. Kalau cos tadi adalah seperti ini, berarti kalau ini dibalik, berarti XZ per YZ. Oke. Dan yang keenam adalah kosekan. Kosekan beta sama dengan kosekan itu berarti 1 per sin beta. Oke, hasilnya adalah sinmu tadi XY per XZ, berarti dibalik ya. Saya tulis di sini. Berarti dibaliknya menjadi XZ per XY. Ya, seperti itu. Tidak susah. Oke. Tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku berikut. Nah, yang di sini itu sedikit lain lagi soalnya. Adik-adik diminta untuk menentukan perbandingan trigonometri, tetapi di sini ada satu sisi yang belum diketahui berapa panjangnya. Berarti ini harus dicari dulu, seperti itu. Nah, langkah pertama supaya tidak terlalu A, B, B, C, boleh kamu menuliskan sisi yang berada di depan sudut ini adalah sisi A, ini berarti sisi B, dan ini adalah sisi C. Kemudian lihat segitiganya, di mana siku-sikunya, yaitu sudut yang terbesar, yaitu di C. Berarti sisi yang berada di depan sudut siku-siku, itulah sisi miring. Kemudian sudutnya adalah beta, gambar sebuah mata. Tarik garis di depannya. Ternyata yang di depan mata itulah sisi depan. Berarti yang satu ini merupakan sisi samping. Oke, jadi langkah yang pertama yaitu kita harus cari dulu. Ya, kita cari dulu si panjangnya B kalau mau menentukan 6 perbandingan trigonometri. Ya, cari dulu B-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan Pitagoras. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk cari B. Ingat pakai Pitagoras berarti yang miring. Kuadrat sisi miring berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan A kuadrat, berarti akar 7 pangkat 2 jadi 7 ditambah B kuadrat.
Berarti 5 pangkat 2 itu 25 dikurangi 7. Sama dengan B kuadrat. 25 kurang 7 itu adalah 18 sama dengan B kuadrat. Sampai sini ditanya B, bukan B kuadrat. Berarti B sama dengan akar 18. Nah, akar 18 ini bisa disederhanakan. Ya, cari dua buah bilangan yang kalau diperkalikan itu hasilnya 18. Tapi salah satu bilangan tersebut itu bisa dicabut akarnya. Nah, misalkan kalau 18 itu kan boleh jadi 18 kali 1, 9 kali 2, 3 kali 6, ini ya. Atau sebaliknya 1 kali 18, 2 kali 9, 6 kali 3. Nah, dari pilihan angka ini, ya, manakah angka yang bisa dicabut akarnya atau merupakan bilangan kuadrat? 18 enggak ya, berarti harus 9. 9 kali 2 ini. Kenapa? Karena kalau 9 itu bisa dicabut akarnya. Sedangkan 3 dan 6 misalkan kamu pilih ini tidak bisa dicabut akarnya. Jadi supaya untuk menyederhanakan, jadikanlah ini perkalian dua buah bilangan yang salah satunya itu bisa dicabut akarnya. Oke, berarti ini 9, ini 2. Akar 9 adalah 3, akar 2 tidak bisa dicabut. Berarti tulis 3 akar 2 aja. Itulah panjang sisi B. Nah, selanjutnya. Berarti untuk menentukan perbandingan trigonometrinya, itu ada 6. Oke, ada 6. Yang pertama yaitu sin, ya sudutnya adalah B, berarti sin beta sama dengan sin beta itu adalah sin demi, berarti perbandingan depan per miring. Depannya, tadi depan kita sudah tahu ya, B-nya itu ternyata hasilnya adalah 3 akar 2. Berarti depannya adalah 3 akar 2, miringnya adalah 5. Oke, bisa seperti ini, bisa dituliskan menjadi 3/5 akar 2, boleh. Kemudian yang kedua, cos beta. Cos itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah akar 7, miringnya adalah 5. Boleh dituliskan menjadi 1/5 akar 7. Jadi intinya ini, kalau adik-adik tahu sin demi, cos sami, tan desa, dan balikan-balikannya itu aman. Sudah menentukan ininya. Ya, yang ketiga, tan beta. Tan beta, tan. Berarti dia adalah desa. Ya, depannya B. Berarti 3 akar 2 per sampingnya adalah akar 7. Ini sampai sini boleh. Tapi sebagian besar pada pengerjaan yang merupakan pilihan ganda itu disederhanakan ya. Kapan dia bentuknya sederhana? Ketika penyebutnya itu tidak lagi bentuknya akar. Cara merasionalkan adalah kalikan dengan dirinya, yaitu sejenisnya ini. Berarti dikalikan dengan akar 7 juga akar 7. Oke, berarti 3 akar 2 kali akar 7, akar kali akar, berarti ini 3 akar 14 per akar 7 kali akar 7. Ingat tadi ya? Ingat, sudah sempat saya sampaikan akar A kali akar A itu sama dengan A. Berarti sama dengan 7. Ini boleh disederhanakan lagi menjadi 3/7 akar 14. Inilah yang biasa muncul di opsi atau pilihan gandanya. 4. Setelah tan berarti adalah kotangan. Kotangan itu adalah balikan dari tan. Berarti ini 1 per tan beta. Ya, ini hasil akhirnya dibalik aja. Berarti 7 per 3 akar 14. Ini boleh sederhanakan, silahkan ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5, kotangan sekan. Sekan itu berteman dengan si cos. Oke. Kalau tangan tadi dengan kotangan, sekan itu dengan cos. Berarti 1 per cos beta sama dengan dibalik. Oke. Berarti ini 5-nya jadi di atas. 5 per akar 7. Selanjutnya nomor 6. Kosekan beta. Berarti kosekan itu temannya dengan sin. Oke. Dengan sin berarti kosekan itu adalah 1 per sin beta.
Oke, berarti dibalik lagi 5/3 akar 2. Oke, kalau sampai sini boleh. Kalaupun adik-adik mau sederhanakan silahkan. Berarti ini kali akar 14 per akar 14. Berarti ini hasilnya adalah 7 akar 14. Akar 14 kali akar 14 itu 14. 14 kali 3 itu 42. Berarti 7/42. Nah, ternyata ini masih bisa disederhanakan lagi. Berarti masing-masing bagi 7. 7 bagi 7 berarti 1. 42 bagi 7 berarti 6. Berarti 1/6 akar 14. Seperti itu. Nah, ini juga berarti dikalikan dengan akar 7 per akar 7. Hasilnya 5/7 akar 7. Selanjutnya, ini dikalikan dengan akar 2. Ini si penyebut yang mengandung akarnya. Akar 2 sama dengan 5 kali akar 2 berarti 5 akar 2. 3 akar 2 ya kali akar 2. Akar 2 berarti 2 kali 3 itu adalah 6. Berarti 5/6 akar 2. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nanti seiring waktu juga kalau adik-adik banyak latihan, itu insya Allah paham dengan ini. Ya, jadi itu tadi clue-clue atau tahap berpikir dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian C atau bagian terakhir untuk pertemuan kali ini, yaitu bagaimana kita menentukan nilai sin konstan pada sudut istimewa di kuadran 1. Ya. Nah, ini adalah bentuk kuadran. Jadi kalau kuadran ya, kuadran itu daerah berarti. Nah, kalau ini biasa kita sebut sebagai sumbu X ya, sumbu X yaitu yang horizontal dan sumbu Y adalah yang vertikal. Nah, 0 derajat itu dimulai dari sebelah sini 0 derajat. Kemudian ini 90 derajat. Jadi perkalian 90. 0 bertambah 90, tambah lagi 90 berarti 180. 90 kali 3 270. 90 kali 4 berarti 360. 90 kali 5 nanti ini bisa sampai 450 derajat. 90 kali 6 itu 540 derajat. 90 kali 7 itu 630 derajat. Dan 90 kali 8 itu adalah 720 derajat dan seterusnya. Itu tadi kita baru 2 kali putaran ya. Nanti boleh jadi sampai seterusnya. Jadi ini yang sampai 360 derajat ini hanya dalam satu putaran. Oke. Nah, selanjutnya kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 yang mana ya sudutnya itu adalah 0 sampai 90 derajat. Jadi yang ini. Nah, oke. Sedangkan kuadran 2 berarti 90 ke 180. Kuadran 3 lanjutkan, kuadran 4 270 sampai 360. Nah, jadi yang akan kita pelajari saat ini berapa sih nilai perbandingan sudut istimewa di kuadran 1. Oke, yang mana itu sudut istimewa. Jadi kita hanya fokus di kuadran 1 dulu. Nah, sudut istimewa untuk di kuadran 1 yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90. Kenapa dia dikatakan istimewa? Karena nanti nilai-nilainya juga itu mudah diingat. Ini sebenarnya dalam pencarian nilainya itu sudah ada adik-adik dapat di SMP kelas 9 ya. Nah, kita langsung saja. Di sini ini saya tuliskan sebagai perbandingan trigonnya, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah tetanya ya. Jadi sebelah kanan ini teta, yang ke bawah itu adalah perbandingan trigonnya. Nah, kenapa ini tadi sudah saya katakan kenapa ini istimewa, dan nanti sudut-sudut istimewa itu bisa didapatkan di kuadran yang lain juga. Cuman karena kita membahas khusus di kuadran 1, jadi dia punya sudut cukup sampai 90 derajat ya. Nah, untuk cara menghafalnya, kalau mencari sin tetanya, ini berpola dia. Jadi nilainya gini, 1/2 akar, 1/2 akar, 1/2 akar, dan seterusnya. Sampai sini. Nah, isiannya itu taruh mulai dari 0, 1 secara urut, 2, 3, 4. Kemudian kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Akar 0 itu 0 kali setengah berarti 0.
Oke, 1/2 akar 1. Akar 1 itu 1. 1 kali 1/2 hasilnya adalah 1/2. Jadi saya lingkari, nilainya ini adalah 0. Ini 1/2. 1/2 akar 2 tetap, tidak bisa disederhanakan. 1/2 akar 3 juga tetap. Nah ini, akar 4 itu 2. 2 kali 1/2 itu 1. Oke, jadi bisa dikatakan sin 0, 0. Sin 30, 1/2. Sin 45, 1/2 akar 2. Sin 60, 1/2 akar 3. Sin 90 adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya untuk cos itu balikannya aja. Mulai dari 1 ke belakang sampai 0. Berarti 1, 1/2 akar 3. Mundur 1/2 akar 2. Lalu itu 1/2. Maaf, ini 1/2 akar 2 itu ya. Dia nanti salah tulis. Seper 2 akar 2, 1/2 saja, kemudian 0. Jadi dia kalau untuk cos, sinnya jadi balik. Oke. Nah, kemudian untuk tan. Untuk tan sendiri ada rumus ya, ada rumus yang tidak saya cantumkan tadi di awal, bahwasanya tan itu selain merupakan, tan itu bisa saya tuliskan menjadi perbandingan sin dengan cos. Sin per cos itu adalah tannya. Oke. Berarti saya tulis di cakaran aja dulu ya. Berarti kalau kita mau cari sin 0, tan 0 maksudnya. Berarti tan 0 itu sama dengan tan 0 derajat sama dengan sin, ya. Berarti tetanya ganti 0. Berarti sin 0 derajat dibagi dengan cos 0 derajat. Atau dengan kata lain, hasil yang di atas dibagi dengan yang di bawah. Sin 0 tadi itu adalah 0 bagi 1 adalah 0. Kenapa 0 hasilnya? Karena 0 kali 1 hasilnya 0. Berarti ini hasilnya adalah 0. Kemudian untuk yang tan 30, berarti untuk tan 30 ini cakarannya. Tan 30 derajat berarti yang atas adalah 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Ini coret, coret. Berarti ini sisa 1. Ini juga 1 kan? Berarti hasilnya 1 per akar 3. Jawaban ini benar. Namun biasanya dituliskan ketika dia telah sederhana. Dirasionalkanlah. Berarti 1/3 akar 3. Berarti ini hasilnya adalah 1/3 akar 3. 1/2 akar 2 bagi 1/2 akar 2 langsung aja ya. 1. Ini 1/2 akar 3 bagi 1/2, coret 1/2-nya berarti sisa akar 3. 1 bagi 0 ini tidak terdefinisi, dituliskan dalam bentuk tak hingga seperti ini. Oke. Nah, inilah nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa di kuadran 1. Nanti dipelajari baik-baik, dipahami ya, mulai dari yang tadi segitiga siku-siku sampai di materi ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk tugasnya adik-adik sama kurang lebih seperti yang telah Ibu jelaskan. Yang pertama, kalian diminta untuk menentukan panjang salah satu sisi yang belum diketahui. Langkahnya tadi sudah jelas. Nomor 2, itu tentukan nilai perbandingan trigonometri saat sudut X, Y, Z yang dimaksud pada nomor 1 ya, gambar nomor 1 X, Y, Z itu beta, berarti sudutnya itu di sini. Yang dia maksud adalah ketika sudut betanya di sini. Jadi nanti untuk nomor 2 itu menggunakan segitiga pada X, Y, Z yang terdapat di nomor 1. Oke? Nah, kemudian untuk nomor 3, pahami dan hafalkan. Hafalkan nilai sin cos tan di sudut istimewa. Di kuadran 1 nanti itu akan saya minta adik-adik store ya. Nanti kita coba video call untuk menguji kemampuan adik-adik, pemahaman adik-adik di nilai perbandingan trigonometri sin cos tan sudut istimewa di kuadran 1. Oke, sekian wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.